Oke, kita akan melanjutkan menggunakan app inventor. Nah, kali ini materi kita adalah mengenai input output. Artinya input yang diberikan akan kita tampilkan kembali sebagai output. Nah, untuk membuat ini kita akan membutuhkan 3 buah objek dari yang ada di user interface. Pertama yaitu text box yang kita akan gunakan sebagai input. Kemudian ada button untuk melakukan proses pengkopian atau proses untuk mengeluarkan output di label. Artinya bahwa saat ada input yang dimasukkan ke dalam text box, kemudian kita klik button yang ada di bawah, maka apa yang ada tertera atau yang tampil di dalam text box akan dipindahkan atau dikopikan ke dalam label. Nah, seperti biasa, sebelum kita membuat bloknya, baiknya kita merubah dulu nama objeknya sesuai dengan yang diperuntukannya. Text box kita ubah misalnya di txt input, karena kita akan memfungsikan dia sebagai input dan berupa text box. Kemudian ini button btn lalu copy, artinya dia akan mengkopikan apa yang ada di dalam text box ke dalam label. Yang ketiga, label kita buat jadi LBL, label output. Oke, sudah kita ganti namanya. Kemudian di tampilannya untuk button masih berupa default, itu text for button 1. Nah, kita bisa ubah di dalam properties dari button, lalu teksnya kita ganti dengan copy. Kita enter, maka tulisan buttonnya akan berubah menjadi sesuai yang ada di dalam properties teksnya. Nah, untuk yang label ini kita kosongkan terlebih dahulu, nanti baru akan ditampilkan setelah button copy diklik. Oke. Nah, setelah selesai semua interface-nya di screen, maka kita akan masuk ke bagian blok, yaitu bagian untuk membuat blok atau membuat programnya atau code-nya. Kita klik bloknya, kemudian kita lihat bahwa apa yang akan dilakukan di program, yaitu bahwa pada saat button copy ini diklik, maka dia akan mengambil isi di text box, tampilkan di label. Nah, artinya bahwa proses ini akan di-trigger atau akan dimulai pada saat button copy ini diklik. Maka bagian blok kita cari button copy, lalu button copy kita pilih klik. Artinya pada saat button klik di copy, maka lakukanlah apa yang ada di dalam blok di sini. Oke. Kemudian berikutnya adalah saat diklik buttonnya, maka isi label akan sama dengan isi di text box. Nah, yang menjadi target atau tujuan adalah si label. Maka kita pilih label, lalu cari set label.text di sini. Artinya set adalah kita akan mengisi si label teksnya dengan apa? Dengan text box. Kita pilih ambil di text box, lalu kita cari teksnya. Nah, ini. Nah, apa bedanya antara yang set dengan tidak set? Kalau set artinya kita memberikan nilai. Kalau tanpa set yang bentuk seperti puzzle depannya ini, maka kita mengambil isi dari teksnya. Kita masuk teksnya. Oke. Sudah selesai untuk membuat program mengopikan isi yang ada di text box ke dalam label. Kita akan coba. Nah, ini sudah ada emulatornya. Kita akan coba menggunakan emulator. Nah, untuk yang di rumah bisa menggunakan handphone, sudah terinstall MIT AI2 Companion-nya, dan harus satu network, satu jaringan, satu wifi, sehingga nanti bisa connect ke dalam aplikasi app inventor ini. Nah, di sini emulatornya sudah meload OS Android-nya. Jadi setelah selesai load Android-nya, maka akan dibuka aplikasi MIT AI2 Companion yang sama seperti yang kita gunakan di handphone untuk melakukan tes aplikasi.
Oke, sudah selesai loadingnya, baru masuk ke MIT AI2 Companion. Jadi tampilannya akan sama seperti yang ada di dalam screen App Inventor-nya. Oke, kita coba, kita klik. Bisa ditekan tombol di sini yang ada virtual keyboard-nya, atau juga bisa langsung menggunakan keyboard yang ada di komputer. Hello World misalnya. Maka saat kita copy, tekan tombol copy-nya, maka isi tulisan ini akan pindah ke label yang ada di bawah tombol copy. Kita coba ya. Setelah kita klik Hello World, kita klik tombol copy, maka tulisan yang ada di teks akan dikopikan ke label. Setelah kita ketik lagi Hello World juga, setelah copy lagi, maka akan dikopikan tulisan Hello World juga ke dalam label. Coba ya, kita klik copy, maka akan pindah juga ke labelnya. Nah, jadi ini text box kita gunakan sebagai input, lalu label sebagai output, di mana label ini akan berisikan text box input di sini jika tombol copy-nya diklik. Oke, demikian untuk cara menggunakan input dan output di dalam App Inventor. Terima kasih.